bisa lah semua ini optimizer, sketch gradient descent. Itu kali ya. Alah, kenapa udah model evaluation ya? Modelnya aja belum diajarin. Malaysia testing, overfitting, life one out. Nggak jadi model fitness. So, validation optimizers. If that is the case, iya sih. Materinya sebenarnya nggak terlalu suitable. Jadi yang pertemuan 3, pertemuan 4. Nah, materi di pertemuan 4 itu dari kemarin aku pikirin sebenarnya dia nggak terlalu suitable kalau kita pelajarin ini tanpa kita bikin machine learning modelnya dulu gitu. Nah, tapi aku nggak yakin kalau aku bisa ngelepas teman-teman, bukan karena kalian skill issue atau gimana ya, bukan aku ngeraguin kalian ya, tapi emang perlu ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan gitu loh, biar feelingnya kita main AI itu atau ngoding AI itu jadi bagus gitu. Yang itu harusnya berarti di supervised learning, linear regression, tentang linear regression. Terus tujuan itu model evaluation pertemuan 4, 5 unsupervised dulu. K-means DB scan. DA sudah. Model design, kita fokus di model design dulu kali. Yes, kalau kita fokus di sini cuma pertemuan 3, pertemuan 4. Ini nggak apa-apa ya, ini aku ya pengen buat diriku sendiri ya. Tapi ini udah kayak gini model evaluationnya. Oke. Loss function dulu berarti. Oke. Aku udah ada ide, teman-teman. Jadi kita hajar dulu slide di pertemuan 3, itu masih bisa kita cerna tanpa kita ngoding. Pertemuan 4 itu sebenarnya harus coding, dia agak lompat rasanya. Jadi pertemuan yang 4 itu kita nanti bahas lagi, kita gabung sama pas kita nanti udah ngoding di pertemuan 5. Gitu ya. Buat sekarang sisanya teman-teman aku minta buat aku share materinya tapi setengah doang. Sisanya kayak self learning, aku kasih tugas terus nanti di submit gitu ya. Aku bikinin Gform gitu. Jadi teman-teman bisa submit di Gform itu. Oke deh. I think that's clear for now. Challenge emang. Kemarin aku udah ngomong sama Pak Felix tuh kayak tentang susunan materinya. Cuma kayaknya kita terlalu fokus sama sesuatu hal yang lain. So, yeah, that's fine. That's totally okay dong. Present. Nah, oke, layarku udah visual belum teman-teman? Udah Pak. Oke, Udah Pak. thank you ya. First of all, makasih banget teman-teman sudah meluangkan waktu pagi ini buat datang kelas pengganti. Walaupun jujur, ini materi yang kita bisa googling, ini materi yang kita bisa gampang nih lempar ke game ini udah paham gitu. Tapi tetap balik lagi seperti di awal, ketika aku membuka kelas ini, aku ingin teman-teman datang ke kelas itu bukan cuma sekedar untuk presensi, tapi juga oh iya Iga mau ngasih tahu something new hari ini. Dan something new-nya itu nggak sekedar yang bisa dicari di Google, nggak sekedar bisa ditanya sama ke AI, generatif AI gitu ya. Nggak bisa sekedar ditanya ke ChatGPT, tapi memang
masuk ke, pengalaman kita sebagai manusia berinteraksi dengan AI seperti apa. Gitulah simpelnya atau ceritanya gitu. Jadi aku pengen banyak cerita-cerita tentang model desain dan data, pre-processing ini, gitu. Yang sesuai pengalaman aku sebagai pelaku industri, pengalaman aku sebagai orang yang pernah nyari nafkah pakai AI, gitu. Let's go. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja, open mic karena aku lagi nggak bisa ngelihat ini nih chat room, aku lagi nggak bisa ngelihat chat box-nya, jadi langsung aja, open mic kalau misalnya ada yang pengen ditanyain. Pertama masuk dulu dengan model desain. Ini nih sebenarnya bukan semacam sub bidang ilmu resmi di deep di AI dan big data gitu ya. Ini cuman istilahnya aja biar kita lebih gampang mencerna. Jadi model desain ini yang dimaksud adalah kita melihat masalahnya, melihat apa sih yang kita harus solve, apa sih yang kita harus, selesaikan menggunakan AI dan, kita bisa membagi itu jadi beberapa macam, sehingga kita nggak sekedar masang algoritma, terus berusaha nyocokin algoritmanya sama masalah, enggak. Dibalik. Jadi kita lihat masalahnya dulu, terus kita pilih algoritma yang cocok digunakan, ya, kita pilih algoritma yang cocok digunakan untuk masalah tersebut, gitu. Kategori utamanya, kalau yang kita pelajarin di mata kuliah ini secara khusus ya, secara eksplisit itu ada 2 macam. Ada yang namanya supervised learning sama unsupervised learning. Kalau dari aku sih cara pelajarinya gampang, mmm, bahasa Indonesianya supervised apa? Coba teman-teman. Bahasa Indonesianya supervised? Langsung open mic aja. Mengawasi. Ngawasin, bener. Jadi, supervised learning adalah pembelajaran mesin yang diawasin. Nah, gimana caranya cara ngawasinnya adalah menggunakan data yang sudah di-label. Di-label artinya udah punya kunci jawaban. Kita masukin juga soal dan kunci jawabannya ke dalam mesin, sehingga mesin eee, tinggal nyari pola dari soal menuju jawaban, gitu. Contoh kalau misalnya kita latihan UTS, UTS tulis gitu ya, misalnya LK, LMAG gitu, yang hitung-hitungan, terus nanti, unprop, antena, terus nanti LMAG sih yang susah, eee, apa misalnya, PSWK, PSWD. Nah, gitu kita latihan soal, menggunakan jawabannya udah ada, sehingga tinggal kita, cocokin logika berpikir kita dan bahkan kalau udah kepepet banget kita ngafalin cara jawabnya gimana, gitu. Itu adalah, supervised learning. Nah, ada nih lawannya unsupervised, artinya nggak diawasin. Nah, sesuai dengan kaidah bahasanya, berarti ini adalah lawan utamanya supervised learning, yang artinya kita nyuruh si AI untuk atau si algoritma, si komputer, untuk mempelajari sebuah data tanpa mengetahui kunci jawaban dari data tersebut, gitu. Jadi misalnya udah dikasih data, sebuah tabel misalnya, dan kita ingin, misalnya tabel itu adalah tabel pelanggan gitu ya, tabel banyak-banyakan, jumlah daftar pelanggan atau dan histori mereka belanja di toko kita, gitu. Nah, kita ingin mengelompokkan pelanggan-pelanggan ini tuh jadi 2 kelompok. Misalnya satu sekali beli banyak atau yang kedua beli dikit-dikit tapi sering, misal kayak gitu. Nah, kalau unsupervised learning kita nggak melakukan label dulu, kita nggak melakukan labelisasi dulu. Jadi kita langsung aja kasih datanya ke mesin, dan nanti mesin akan berusaha mencari kelompok-kelompok data tertentu, kayak misalnya, data yang ini sama yang data yang ini nih, beberapa ini mirip deh, kayaknya mereka satu kelompok. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin di unsupervised learning, awalnya kita mau mencari 2 macam pelanggan aja, tapi kita bisa dapat 5 macam pelanggan. Misalnya ternyata yang at sering beli dan banyak gitu. Terus ada yang jarang banget beli, terus sekalinya beli sedikit banget. Kayak gitu-gitu. Itu kan kelihatan di unsupervised learning. Lebih tepatnya yang kelihatan adalah pola-pola statistik tertentu yang biasanya nggak kelihatan secara kasat mata, gitu. Supervised learning tadi contoh algoritmanya banyak, ada linear regression yang kita akan pelajarin di minggu 5 secara mendetail, karena dia easy, to digest gitu ya. Terus ada decision tree, ada random forest, ada SVM, gitu, yang semuanya kelihatan, rumus matematiknya kok. Sementara itu,
Kalau misalnya unsupervised learning ada Principal Component Analysis atau PCA, ada DB-Scan, dan ada K-means clustering yang kita akan pelajarin nanti di pertemuan 6 kayaknya. Kita akan pelajarin K-means clustering juga gitu. Karena dia masuk akal. Maksudnya masuk akal ya semuanya masuk akal sih. Cuma yang matematikanya dipelajarin itu K-means clustering sama linear regression gitu. Ketika kita udah megang secara hatam nih matematikanya dua hal ini, yang lainnya mudah-mudahan lancar pelajarinnya, lebih gampang gitu. Nah, kita juga bisa milih model berdasarkan tipe data apa sih yang akan nanti diolah. Kayak misalnya tadi tabel, data tabel berarti numerikal. Oke, tabular numerikal istilahnya gitu. Data tabel tuh istilahnya tabular. Nah, terus ada yang berupa teks panjang, berupa gambar, macem-macem banget. Itu juga dengan kita bisa membagi model berdasarkan dia nanti ngapain. Apakah dia misah-misahin kayak misalnya tadi tuh contoh yang pelanggan memisahkan kelompok satu dengan kelompok 2 dan sebagainya. Atau ada yang namanya model regresi. Regresi itu artinya dia mencari outputnya adalah angka gitu. Kalau klasifikasi dia outputnya adalah kelas. Itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan AI, balik lagi ini matkulnya AI dan big data, kita perlu tahu bahwasannya eee, data itu nggak serapi itu. Seperti kita udah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya duit itu banyak ngalir ke ngolah datanya gitu ya, ke data pre-processing-nya, entah nanti dia cara manual atau cara otomatis. Nah yang ini kita akan pelajarin cara yang somewhat otomatis gitu ya. Di pertemuan kali ini kita akan pelajarin cara seperti itu. Mana sih bentar, aku ngecek ini. Oke. Nah, kalau di data pre-processing yang paling sering kita temuin adalah proses imputasi gitu ya. Lawannya amputasi, kalau amputasi kan dipotong, dihilangin. Kalau imputasi artinya tanganin atau ditambahin gitu. Nah, jadi imputasi di sini adalah cara-cara kita untuk mengganti nilai nol, kok nilai nol, nilai kosong. Jadi misalnya dalam sebuah data, barisnya udah lengkap, kolomnya udah lengkap gitu, tapi ada beberapa titik data yang baris dan kolom gitu itu kosong, missing value. Nah, hari ini kita juga akan pelajarin gimana cara ngisinya, gitu. Nah, sebelum itu ada 3 macam, pola kehilangan data yang kita pelajarin. Yang pertama adalah MCAR atau missing completely at random. Jadi dia benar-benar, ya udah completely at random sesuai namanya gitu ya. Jadi dia tidak bergantung sama nilai yang ingin kita observasi, termasuk juga dengan si nilai yang hilang itu sendiri. Jadi ya udahlah hilang dan memang kualitas data berkurang tapi nggak yang ngaruh banget. Contohnya kalau misalnya kita punya sebuah data table nih yang data frame kita print gitu ya, dia nggak ada missing value-nya. Tapi anggaplah setelah di print ada seseorang yang nggak sengaja numpahin tinta sehingga beberapa sel atau beberapa kotak itu nggak bisa dibaca. Nah, jadi itu kan beneran-beneran random yang di level dia tuh nggak ada pengaruhnya sama sekali sama datanya atau berkaitan itu datanya gitu. Memang ngaruh sama kualitas data karena udah ketumpahan tinta ini datanya nggak bisa dibaca jadi kelengkapan datanya berkurang, betul. Cuman yang pengen digarisbawahi di MCAR adalah yang hilang ya ya udah hilang aja nggak ada pola tertentu gitu, biasanya terjadinya karena kecelakaan, gitu. Nah, terus ada yang missing at random. Jadi, dia itu memang datanya hilang, cuman terkait sama, proses observasinya gitu atau ketika proses pengambilan datanya. Misal nih, kita lagi ngambil data, suhu di Bandung selama let's say, 1 bulan ini, selama 1 bulan kita ambil suhunya setiap jam. Ya kita ambil perubahan suhu setiap jam tuh. Nah, misalnya kayak kemarin tuh Bojongsoang sempat ada pemadaman listrik sekitaran 1 jam, 2 jam.
Nah, kemungkinan ada data yang hilang di situ kan, kenapa? Karena sensornya mati, dan itu terkait langsung sama observasi kan. Nah, gitu. Nah, itu missing at random. Ya, yang randomnya itu memang pemadaman itu random, cuman dia langsung berpengaruh sama, alat observasinya atau proses observasinya, gitu. Itu missing at random. Oke, teman-teman bisa bedain missing completely at random sama missing at random di sini? Udah pada bisa bedain? Oke, mantap. Kalau misalnya ada yang, masih bingung nggak bedanya antara missing completely at random sama missing at random? Oke, good ya. Mudah-mudahan bisa bisa dicerna dengan baik walaupun posisi lagi pada di rumah nih, gitu ya. Ada yang nanya ya? Entar aku chat. Gimana tadi Raisan apa nanya? Oh, nggak bisa ngeliat. Pencet, Pak. Walah, oke oke oke. Sip. Nah, yang paling kita tanda kutip waspadain adalah missing not at random. Missing not at random artinya datanya hilang tapi memiliki pola tertentu. Misalnya kalau suhu tadi di pengukuran yang suhu Bandung gitu ya, suhunya di atas 35 derajat Celcius misalnya. Kita kita nggak punya data di atas, kita nggak pernah punya data di atas 35 derajat Celcius dan sensornya mati. Nah, itu tuh yang bahaya. Jadi artinya, emang udah pasti kualitas data kita, berkurang dan bahkan itu jadi, limitasi buat AI kita nanti. Dia nggak bisa nge-track di atas 35 derajat Celcius. Nah, ini nih gambarannya. Jadi kalau missing completely at random, ya udah ini nih faktor-faktor alam nih nggak dapat. Tapi kalau misalnya missing at random doang, kurang lebih dia, kayak gini nih. Memang dia, entar kalau misalnya dia naik tuh, ya memang nggak ada polanya tapi eee, berdampak khusus sama observasi. Nah, ini dia sudah berdampak khusus sama observasi, langsung terkait sama observasinya nilainya, dan ada pola tertentunya nih. Ini missing not at random. Ini missing not at random di sumbu Z, ini missing not at random di sumbu X. Oke, itu buat missing data. Nah, kita udah tahu nih, macam-macam data yang hilang, maksudnya, eee, kita udah tahu 3 bagian ini, jadi kayak misal oke datanya hilang tapi jenisnya kayak apa, kita udah tahu dan jujur, nanti kita bisa tanya-tanya sama AI juga, untuk nanganin MCAR, MAR, sama MNAR itu caranya agak beda. Dalam arti, gimana cara kita harus ngeprosesnya. Ada yang misalnya missing completely at random itu ya udah kita bisa drop aja, kita ilangin aja terus itu kecelakaan gitu ya. Tapi kalau misalnya missing not at random itu, itu jangan di-drop, itu, adalah, nilai, tertentu yang bisa dipelajari sama AI-nya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, maka dari itu, karena kita nggak bisa sembarangan drop, kita harus cari cara dong buat ngisi data-data kosong ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan imputasi, gitu. Minggu lalu sebenarnya, kita udah sedikit singgung tentang imputasi atau gimana cara ngisi data yang kosong, gitu ya, dan sekarang kita akan melakukan itu secara teknis, gitu. Nah, yang paling gampang adalah kita isi dengan nilai min atau nilai mediannya. Dia itu, enak kalau misalnya kita pakai kita ketemu data loss atau data yang hilang itu kalau dia missing completely at random. Karena, kalau completely at random kan sebenarnya dia nggak ngaruh sama, tidak ada pengaruh langsung sama observasi, tapi dia menurunkan kualitas data. Jadi kita harus isi yang kosong-kosong itu kita harus isi sama sesuatu. Nah, kita isinya apa? Ya udah kita isi aja dengan angka yang sekiranya tidak mempengaruhi distribusi datanya, jadi kita isi sebuah angka yang mewakili distribusi tersebut. Nah, kita bisa pakai min atau bisa pakai median. Kalau umur di sini kita bisa pakai min, kalau misalnya kayak kemarin tuh pendapatan, kita bisa pakai median, gitu. Nah, tapi nggak enaknya kalau misalnya datanya
data yang hilang lumayan banyak, misalnya lebih dari 5%, itu akan membuat si datanya itu secara statistik kelihatannya bagus. Padahal realnya kejadian di dunia nyata statistiknya nggak sebagus itu. Jadi kita kayak ngebohongin diri sendiri. Nah, gitu. Jadi karena dia gampang mengisinya, kita isi aja dengan nilai min atau nilai rata-rata gitu ya. Atau kita isi aja dengan median atau dengan nilai tengah, langsung dapat angkanya, gampang lagi matematikanya. Tapi dia cenderung membuat si data itu secara statistik kelihatan bagus gitu, padahal nggak sebagus itu. Nah, kalau pakai Pandas kita bisa ngisi dengan Vilna nih. Kita bisa ngisi dengan min, kita bisa ngisi dengan modus. Modus ke nol. Artinya angka yang uh, paling sering muncul, so it will be ini apa namanya? Ini kita isi dengan modus juga bisa, nilai tertinggi. Sifat-sifatnya sama. Tergantung tipe datanya aja. Ada yang lebih cocok kita kasih median, ada yang lebih cocok kita kasih min, ada yang lebih cocok kita kasih modus aja. Biasanya kalau misalnya kita kasih modus itu untuk data yang kategorikal. Misalnya satu tuh perempuan, dua tuh laki-laki gitu. Nah, kalau misalnya ada data yang hilang, satu titik aja data yang hilang, kita bisa asumsi dia itu sesuai dengan mayoritas ya. Misalnya mayoritas perempuan, ya udah kita isi perempuan. Nah, kayak gitu. Oke, buat imputasi yang ini aman lah ya. Oke, good. Nah, ini hands on-nya. Ya, teman-teman aman lah ini buat codingannya doang. Ini contohnya. Aku harus ada balas chat dulu. Udah chat, aku balas sebentar ya. Oke, kita lanjut. Ini hands on yang menurut aku sih teman-teman ini slide-nya aku kasih jadi teman-teman bisa ini aja bisa langsung cobain. Teman-teman udah dapat data set Titanic kan yang aku udah share tuh minggu lalu. Nah, nanti aku akan minta tolong ke teman-teman hari ini pakai collab atau pakai ininya sendiri, pakai apa namanya komputer sendiri buat ngelakuin ini di dataset Titanic terus nanti di share ke aku. Nah, ada yang bilang data preprocessing itu data cleansing atau data cleaning. Sama aja, data cleaning, data cleansing, data preprocessing. Preprocessing ya kita bilang, bukan data processing biasa, data preprocessing gitu. Ada yang bilang dia sebagai data cleansing, sama aja menurut aku. Jadi ujung-ujungnya dia ngurusin kalau nilai yang hilang kayak gimana, entah di drop atau diisi seperti tadi. Terus tadi format-format yang nggak konsisten itu dia tambal gitu ya, dia ubah. Terus kalau misalnya ada records atau rekaman atau ini ya datanya yang dia data bentuk tipe datanya dia nggak sesuai, kita buat sesuai dan lain sebagainya. Gitu. Jadi data cleansing, data preprocessing, data cleaning itu skopnya gede. Intinya adalah kita menyiapkan data kita entah berupa CSV itu yang aku udah share ke Titanic, entah nanti gambar, kumpulan gambar dia tuh udah siap gitu untuk diproses sama AI-nya. Karena ujung-ujungnya AI kan maknanya data. Jadi kalau misal datanya bagus baru dia hasilnya bagus.
gitu. Nah, aktivitas selanjutnya yang aku ingin, teman-teman lakukan menggunakan dataset Titanic adalah mencari outlier gitu ya. Kalian bisa mencari outlier di dataset Titanic itu misalnya berdasarkan ya bebas sih aku nggak membatasi pencarian outlier-nya, kita bisa cari menggunakan, statistical methods kayak IQR atau misalnya pakai standar deviasi bebas gitu ya. Eee, Cuman di sini aku pengen, outlier yang kalian cari itu bukan sekedar, "Ini Pak outlier-nya di sini sama di sini," gitu, enggak. Tapi, eee, ketika kita udah nemu outlier itu, terus kita cari di datanya itu dia tuh siapa atau dia tuh yang mana gitu. Lalu kita bisa menjelaskan apa sih yang membuat dia berbeda gitu, secara 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 manusia gitu, apa sih yang membuat dia berbeda. Nah, mmm, tapi, itu nggak masalah, kita fokus aja dulu dengan, definisi dan pencarian outlier itu aja dulu. Nah, outlier atau pencilan itu adalah sebuah data yang dia tuh secara signifikan beda. Secara signifikan di sini adalah maksudnya nilai yang dia punya atau misalnya kalau misalnya gambar gitu ya, gambarnya dia tuh bener-bener beda secara kelihatannya kalau gambar atau secara statistik angkanya jauh banget, dari, sebaran data di dalam dataset-nya, gitu. Nah, karena dia jauh banget ini dan kalau misal dia bisa dicerna sama AI terus, itu bisa kalau misalnya yang dia jauh banget atau yang random banget ini outlier-nya, dia bisa merusak kualitas datanya, gitu. Merusak kualitas data dan, AI-nya jadi makin bingung ngolah datanya ini. Karena di satu sisi, misalnya nih, orang dengan 25 tahun itu make sense untuk ngecek datanya, tapi ada kok orang yang usianya 154 tahun atau gimana kayak, "Ah, ini typo apa gimana?" Gitu. Jadi dia akan bingung kayak untuk memproses ini orang usia 154 tahun tapi naik Titanic ini gimana ceritanya, misalnya kayak gitu. Banyak banget teknik untuk meng-handle outlier, ada, kita cek Z-score-nya, ini yang biasanya dipakai sama anak-anak biomedis, terus kita bisa pakai linear regression model karena linear regression model tuh lumayan tangguh untuk satu tarikan data aja, terus satu tarikan data saja satu pola mengikuti satu pola tertentu, terus kita bisa diskritisasi atau kita bisa, trimming macam-macam, cara untuk handle outlier macam-macam. Tapi kalau aku nggak langsung menghilangkan outlier, langsung ngedrop outlier, aku coba cari dulu outlier yang kayak ini tipenya outlier kayak apa, gitu. Jadi kalau misalnya dia ternyata outlier yang membantu, misalnya memang bukan typo dan apa segala macam, aku biarin, outlier-nya aku biarin. Dengan resiko ya memang berarti, datanya akan kegeser sedikitlah dengan yang lainnya, gitu. Datanya akan kegeser, tidak seperti mengikuti distribusi normal, gitu. Nih seperti yang ada di gambar. Nah, biasanya cara paling gampang buat kita ngedetek outlier itu pakai box plot. Tuh yang sebelah kanan ini, titik-titiknya ini udah outlier, cek aja mereka, gitu. Ini berarti yang total bill-nya di atas 50 misalnya kayak gitu, iya ada. Atau scatter plot, cari aja yang secara geografis dia paling jauh banget gitu ya, udah misalnya ini atau ini, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam normal distribution yang outlier itu pasti di ujung kiri sama ujung kanan, ekstremitas-ekstremitas lah istilahnya, di ujung-ujung lah, kayak gitu. Nah, kalau di statistik Kak, di Propstat eee, cara nyari outlier itu biasanya pakai IQR atau interquartile range gitu ya. Itu sebenarnya Q3 dikurang Q1 jaraknya kita udah ketemu. Nah dari jarak itu kita cari ada yang 1,5 kali jarak itu sama 3 kali dari jarak itu. Yang benar-benar outlier kalau misalnya sebuah data letaknya 3 kali lebih apa, 3 kali dari, jarak IQR-nya. Itu namanya metode Takis, kan kita udah pelajarin kemarin. Nah, data preprocessing ini penting banget karena jujur sebagian besar data yang kita temuin di alam itu biasanya imbalance, ya. Jadi, kita harus bisa memproses dulu data yang jumlahnya nggak balance ini, maksudnya kayak kebanyakan laki-laki, misalnya 90% laki-laki, cuma 10% perempuan. Itu kan tidak akan mewakili, eee, perempuannya kan, gitu. Jadi maksudnya adalah si AI akan cenderung
berpihak sama yang laki-lakinya, karena data yang dia temui memang lebih banyak laki-laki, gitu. Jadi perhitungan AI-nya tuh dibuat sangat berpihak atau melihatnya ke laki-laki, bukan ke perempuan, seperti itu. Nah, yang kayak gini-gini kita harus coba take care dulu nih sebelum kita masukin ke, AI-nya, tuh. Nah, cara take care-nya nanti macam-macam, nanti aku akan tunjukin. Nah, aku mau ngeliatin dulu beberapa contoh kasus di alam yang udah pasti datanya imbalance. Misal, fraud detection atau misalnya deteksi malware, malware detection. Karena 90 sampai 90%, 99% data yang kita terima untuk yang fraud detection misalnya atau, ngedeteksi malware di, paket data kalau misalnya kita anak telco, itu kan cuman let's say 1 sampai maksimal mentok banget 10%. Kalau misalnya kita punya kemungkinan 1 dari 10 email atau 1 dari 10 pengiriman data tuh ada virusnya, agak ngeri kan, gitu. Tapi, ketika itu beneran terjadi, itu bisa kacau banget yang bisa nge-ransom dan apa segala macam. Jadi banyak, perusahaan-perusahaan network security juga yang udah ngembangin kayak, spam email detection atau misalnya malware detection. Nah, itu mereka menggunakan metode yang istilahnya adalah, eee, apa namanya, anomaly detection. Nah, kalau algoritma AI-nya istilah AI namanya anomaly detection. Itu adalah sebuah, supervised learning yang memang dilatih khusus, jadi banyak matematika yang menekan biasnya gitu ya. Memang dia dilatih khusus untuk, menemukan sesuatu yang jarang banget muncul, gitu. Jadi contoh-contoh kasus seperti ini. Nah, eee, itu adalah salah satu cara yang kita bisa pakai kalau memang misal jadi menggunakan pendekatan anomaly detection ya, bukan melakukan pendekatan AI yang biasa. Itu kita bisa pakai untuk, kasus-kasus seperti ini yang ada di dunia nyata. Namun, kadang juga kita di dunia nyata ya udah, ini aja aku mau pakai algoritma AI yang biasa. Nah, maka dari itu preprocessing-nya yang ngalah. Jadi ada 2 macam, pertama modelnya yang ngalah terhadap situasi dan data atau, preprocessing-nya yang ngalah atau datanya yang ngalah terhadap algoritma AI yang kita mau pakai, gitu. Ini sangat-sangat useful buat TA-nya teman-teman, kan seperti yang aku bilang, data di alam liar itu banyaknya imbalance, tapi kita ada tuntutan tertentu untuk menggunakan sebuah AI model untuk, skripsinya kita atau TA-nya kita gitu. Kita nggak boleh ganti model. Nah, ini kita bisa akalin di preprocessing, misalnya upsampling atau downsampling. Kalau upsampling itu, artinya kelas-kelas yang lebih kecil itu ditambah datanya. Tambahnya pakai apa nanti aku kasih tahu. Kalau downsampling artinya jumlah kelasnya atau jumlah kategorinya yang lebih banyak itu yang di-drop, itu yang dipotong. Biar mereka somewhat balance. Somewhat balance di sini nggak harus yang misalnya jumlah datanya yang perempuan tuh 50, yang cewek yang cowoknya yang tadinya ada 150 atau 300 gitu, dia harus sama-sama 50. Oke, itu bisa, tapi, itu kayak balik lagi membuat statistiknya bagus, gitu. Itu adalah usaha untuk membuat statistiknya bagus padahal kenyataannya enggak. Nah, jadi tips aku adalah ketika melakukan downsampling, sisain, tetap maksudnya di sini sisain adalah tetap tadi kelas cowok itu dia lebih tinggi dari yang kelas, perempuan atau kelas cewek, tapi, tetap ada semacam imbalance kecil yang mewakili kondisi di alam. Kayak misalnya yang cowok datanya 75 orang dibandingin yang cewek itu datanya 50, nah itu oke tuh. Terus, ada cara yang upsampling itu, simpelnya gini, kita kan tadi tuh, jumlah cewek misalnya cuman 50, sementara yang jumlah cowok 300. Gimana caranya biar 300 banding 300? Nah, kita bisa isi datanya secara statistik, secara macam-macam nih. Bisa secara statistik, bisa secara random, bisa secara apa. Kalau misalnya yang, lain, tips aku, biar dia secara statistik nggak berubah, jangan langsung asal-asalan memperbanyak dengan mean atau median, gitu. Jangan langsung memperbanyak. Ada yang memperbanyak dengan angka random, oke, angka random udah bagus. Tapi, dia takut ada kita takut menciptakan outlier baru yang nggak jelas, oke. Berarti random tapi dijagain.
Sampai jangan sampai ini apa namanya berlebihan. Nah, terus ada jurus yang paling sering digunakan buat upsampling atau oversampling, namanya SMOTE. Ini dibuatan Microsoft. SMOTE ini, SMOTE ini jurusnya sebenarnya simple, tapi oh bisa gitu ya. Nah, jadi step by stepnya adalah dia nyari dulu outlier di datanya, lalu dia memperbanyak titik-titik data di antara outlier dan sebaran data utamanya. Jadi data utamanya naik lagi gitu. Jadi simpelnya SMOTE ini adalah mengisi di ruang-ruang kosong antara outlier, misalnya kayak gitu. Atau ruang-ruang kosong, kalau misalnya nggak ada outlier nih kayak yang ini nih, nggak banyak outliernya, ya udah ruang-ruang kosong yang di sini. Intinya SMOTE itu dia memperbanyak data dengan membuat data-data sintesis yang mewakili atau atau secara balance mewakili outlier dan sebaran utama gitu. Oke, ada yang pengen ditanya nggak? Ini SMOTE-nya nih. Tapi ya, aku ada chat yang harus dibalas. Oke, lanjut teknik yang selanjutnya, random undersampling. Jadi kalau misalnya kita juga kita bisa nambahin datanya dengan data random, kita juga bisa ngurangin dengan data random juga. Maksudnya kita kita secara random kita ilangin datanya. Nah, itu sebut dengan random undersampling. Nah, teknisnya kurang lebih kayak gini. Nah, kalau ini by pengalaman aku, so far hit and miss ya. Dalam arti kadang dia bagus, kadang dia jelek gitu. Jadi kita seimbangin aja lah ekspektasinya. Nah, kalau untuk yang random undersampling sendiri, biasanya kalau aku nih pakai ketika si data yang dominan itu dia distribusinya udah oke, atau secara overall distribusinya udah oke, oke kita coba pakai random undersampling karena dia simpel sebenarnya. Itu. Oke, kalau buat yang bagian upsampling, downsampling teman-teman, ada pertanyaan?
Ini siapa? Oh, ada yang baru nge aku. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, good. Aku juga mau ngasih spare buat hari ini. Maksudnya spare adalah spare waktu, jadi nggak full kelas, biar teman-teman bisa ngoprek. Oke. Nah, selanjutnya eh, ke standarisasi data. Misal nih, em, misal ya, misalin banget. Kalau kita membuat sebuah AI, sebuah machine learning ya, itu untuk memprediksi harga rumah gitu ya. Memprediksi harga rumah di ya memprediksi harga rumah gitu aja. Nah, berarti apa sih yang mempengaruhi harga rumah gitu kan? Misalnya ya jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, terus garasi dapat berapa, rumahnya tingkat berapa, luas tanah, luas bangunan kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat spesifikasi luas tanah itu berapa, biasanya luas tanah itu bisa berapa ratus, berapa tiga ratus skalanya. Terus untuk luas bangunan itu bisa berapa puluh atau bahkan berapa ratus juga, atau bahkan kalau untuk yang bangunan 2 lantai dan seterusnya, luas bangunannya lebih besar daripada luas tanah kan gitu. 2 kali lipat atau 3 kali lipat luas tanah, tergantung lantainya. Terus, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi udah tadi ya. Terus, apakah ada fasilitas tertentu kayak apakah ada kolam renang, apakah ada, eee, ininya, apa namanya, ada driveway-nya. Driveway itu kayak dari jalan khusus dari jalan utama ke garasi kita gitu tuh ada jalan khususnya, apakah ada seperti itu. Nah, itu kan mempengaruhi harga rumah. Nah, yang kategori-kategori tadi kayak apa ada kolam renang atau enggak, itu kan kita bisa cuman true sama false. Oke, 0 sama 1 doang. Terus, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, satuannya, apa, biasanya satuan gitu, jumlahnya apa, jumlahnya satuan, satuannya satuan gitu. Jadi kayak 5 kamar tidur, 5 kamar mandi, misal rumah rumah yang gede gitu ya, rumah kayak istana tuh, atau yang standar kayak misalnya, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi gitu. Nah, kayak gitu tuh. Tapi harga apa, luas tanah, luas bangunan ratusan, puluhan, berapa ratus meter persegi, berapa puluh meter persegi. Terus harga rumahnya ratusan juta, miliaran. Sekian ratus juta, sekian ratus juta, sekian ribu juta atau miliar. Nah, AI bakal susah ngeproses ini karena dari satu angka ke angka lain skalanya beda. Gitu, skalanya beda. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan proses yang namanya standarisasi dan normalisasi. Hmm. Jadi ini adalah sebuah teknik eh, standarisasi atau normalisasi. Ini adalah sebuah teknik yang menyamakan apa yang tidak menghilangkan makna gitu ya. Tidak menghilangkan besaran tertentu, maksudnya tidak menghilangkan makna dari sebuah dari sebuah kolom di data, tapi angka yang dia gunakan itu lebih enak untuk dihitung, untuk diproses gitu. Lebih enak sih buat AI-nya buat diproses. Karena kalau misalnya skalanya beda-beda, AI itu prosesnya matematika, dia berusaha melakukan perkalian dan pertambahan untuk menciptakan harga harga rumah tadi. Nah, maka dari itu untuk misalnya oke, 1 miliar sama dengan 3 kamar tidur misalnya, kali 2 kamar mandi tambah apa itu kan jauh ya menuju itu. Maka dari itu kita harus menormalisasi si ininya, berbagai angka tersebut biar paling enggak semuanya itu berada di dalam skala yang sama, namun tidak berubah maknanya. Misal menggunakan min max scaling. Jadi dalam sebuah data, nilai terbesar itu akan dapat angka 1, nilai terkecil itu akan dapat angka 0, sementara sisanya akan dapat berbagai angka di antaranya. Misal, rumah kita yang paling mahal itu harganya 2 miliar. Jadi yang dapat harga 2 miliar itu akan dapat angka 1, terus yang paling murah misalnya 300 juta. 300 juta akan dapat harga angka 0,
dan sisanya misal 0,7 itu mungkin 1,3 miliar kayak gitu. Nah, kayak gitulah. Min max scaling. Nah, begitu juga tadi luas bangunan, luas tanah itu kita bisa pakai min max scaling juga gitu. Karena satuan-satuannya beda. Nah, ada lebih yang sophisticated buat secara statistik. Nah, itu menggunakan namanya normalisasi itu standarisasi z-score. Oh, ada yang bilangnya normalisasi ya karena misal dengan z-score ini kan sebenarnya adalah pemaksaan secara statistik buat dia balik ke distribusi normal ya. Pemaksaan statistik ke distribusi normal ya. Z-score itu. Transform the data so it has a mean of 0 and standard deviation of 1. Tapi tetap sama-sama tujuannya itu adalah untuk scaling datanya biar AI-nya nggak kaget untuk memproses atau melakukan perkalian pembagian di situ. Nah, caranya kurang lebih kayak gini. Gampang, tinggal kita import-import doang. Itu. Oke, ada yang pengen ditanya nggak tentang proses ini? Maknanya sih khususnya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke apa sih? Udah fitur engineering. Nah, fitur engineering terakhir. Fitur engineering kalau misalnya untuk pemrosesan data, itu adalah cara untuk kita mengubah data yang mentah itu menuju data yang paling tidak siap diproses sama machine learning. Misalnya, jadi fitur engineering ini adalah gabungan dari berbagai proses tadi. Misalnya, oh ini ternyata skalanya beda, ya udah kita pakai scaling dulu, gitu. Terus ternyata datanya ada yang kosong-kosong, ada yang hilang-hilang begitu. Ya udah kita pakai metode imputasi dulu, gitu kan. Pakai metode imputasi kayak gini. Terus ternyata ada outlier, kita cek dulu outliernya bermakna apa enggak. Kalau outliernya justru yang kita cari, kita bisa pakai pendekatan anomaly detection. Atau ternyata oh itu cuma typo doang, ya udah kita drop. Nah, itu semua proses itu namanya fitur engineering sebenarnya. Nah, tapi tujuannya fitur engineering bedanya fitur engineering sama data cleaning tuh di sini. Kalau data cleaning tujuannya adalah untuk uh, mempermudah AI-nya ngebaca gitu ya. Kalau feature engineering tujuannya adalah untuk ngasih pola-pola tertentu untuk mempermudah AI untuk ngecek pola tertentu. Gitu. Jadi fitur engineering itu udah kayak cleaning plus plus. Bedanya kalau misalnya kita udah ada proses feature engineering, artinya kita melakukan ini nggak cuma buat ngebersihin datanya, tapi buat lebih ke ya kita bisa bilang kayak sengaja, sedikit sedikit sengaja gitu untuk membiarkan AI kita tuh ngelihat ada pola-pola tertentu yang jalannya ke situ. Gitu. Nih misalnya nih, encoding categorical variables. Jadi misalnya misalnya kan ada kategorikal kayak misalnya cewek cowok gitu kan. Itu diganti jadi 0 1. Nah, itu ada yang one hot encoding sama label encoding contohnya. Label encoding itu seperti yang tadi aku sebut, cowok 0, cewek 1 misalnya. Terus tapi kalau one hot encoding itu diubah menjadi dua, kalau yang contoh tadi itu dia berubahnya jadi dua kolom. Jadi misalnya is cowok sama is cewek. Jadi kalau misalnya dia memang seorang cowok ya berarti is cowoknya 1, is ceweknya 0 misalnya kayak gitu. Nah, itu one hot encoding namanya. Gitu. Terus ada proses yang namanya juga fitur extraction. Jadi kita sengaja agak ngolah datanya biar AI itu gampang. Misal nih contohnya, kita dapat data tanggal lahir. Kita ngelakuin fungsi matematika sendiri untuk mengubah itu jadi umur, terus kita replace itu sama umur. Sehingga AI lebih gampang cernanya. Yang penting kan umurnya, bukan tanggal lahirnya. Gitu. Terus kita bisa sengaja untuk ngedrop fitur-fitur atau kolom-kolom yang udah pasti nggak dipakai. Gitu kan. Atau bahkan kita bisa menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom biar dia lebih nonjol secara matematis.
Kayak misalnya tinggi badan, berat badan gitu ya. Tinggi badan, berat badan itu kita bisa, jadiin satu kolom misalnya BMI, misalnya Body Mass Index. Nah, kayak gitu, bisa, gitu. Jadi buat AI dia kelihatannya lebih sederhana, tapi tidak ada pengurangan makna atau bahkan justru maknanya lebih kenceng gitu, lebih prominent, lebih kelihatan. Gitu. Nah, jadi feature engineering adalah data cleansing plus-plus, tapi plus-plusnya adalah kita sengaja melakukan beberapa manipulasi matematika biar pola tertentu lebih kelihatan, gitu. Oke, ada yang pengen ditanya tentang feature engineering? Oke deh, aku ganti slide dulu. Sebentar ya, aku ganti slide dulu. Nah, sebenarnya slide selanjutnya nih, kok nggak bisa ini present? Oh, nggak bisa. Sebenarnya slide yang sekarang itu lebih cocok kalau kita sudah mempelajari supervised sama unsupervised learning. Itu istilahnya adalah model evaluation. Model evaluation di sini sebenarnya, kita mengevaluasi, eee, AI yang kita udah buat, men-judge lah apakah dia bagus atau jelek. Model istilahnya ada model fitness, hyperparameter tuning, kayak gitu-gitu. Nah, cuman karena kita belum ngoding AI-nya atau ngoding ML-nya, jadi kita cuman intro sedikit sama aku mau minta tolong teman-teman untuk bikin semacam ya ada tugas lah sedikit tentang ini, gitu ya. Nah, model evaluation itu sebenarnya, ya ujung-ujungnya evaluasi. Dalam arti, kita ketika kita bikin machine learning, kita udah masukin data set-nya, kita cek apakah dia tuh beneran bagus nggak sih, beneran bisa diandelin nggak sih, kayak gitu. Nah, kita tadi udah bahas, preprocessing dan harusnya kita model training dulu, tapi entah kenapa kita ke model evaluation dulu, gitu. Tapi, nggak apa-apa, aku cuman pengen nunjukin, 1 hal doang sih di sini. Nah, kurang lebih model evaluation itu dia seperti, ini ya flow-nya. Flow-nya seperti ini. Jadi kayak misalnya nih, oke kita udah data collection, ya udah, daging sapi biasa kita proses, terus kita training itu ya anggaplah dimasak dan evaluasi itu kita cek apakah dia enak atau enggak. Nah di sini nih kuncinya, ketika kita masak, nanti mungkin pas buka, ketika kita masak kita akan nyobain kan, kita akan cicipin, kita akan cobain, apakah dia bisa dimakan, apakah dia enak, dan seterusnya. Kalau misalnya dia ternyata, kurang garam, atau ternyata dalamnya ternyata dagingnya kurang empuk, kurang juicy gitu. Apa yang kita lakukan, kita memperbaiki proses masaknya kan. Model trainingnya kita ada ubah, atau cara masaknya kita ubah. Kalau ternyata dia rasanya kurang nendang berarti eee, kita kasih garam, atau misalnya ketika dia kurang juicy kita kita ini lebih lama gitu, kita, resting lebih lama dan lain sebagainya. Nah kita melakukan penyesuaian di bagian training ketika evaluation kita ada yang jelek kan kayak gitu. Nah begitu juga di AI gitu. Tapi hari ini kita akan fokus di salah satu cara tentang model evaluation-nya. Nah, model evaluation itu adalah cara untuk kita memeriksa apakah model kita bagus atau enggak. Nah, bagus atau enggaknya dilihat dari mana? Secara statistik kita lihat, secara matematik kita lihat. Nih, ini dia nih. Ini nih. Garis merah itu adalah garis prediksi AI-nya. Titik-titik coklat adalah data sebenarnya. Yang paling bagus adalah ketika garis merah ini bisa mendekati, kalau bisa semua, bisa mendekati sebagian besar dari titik-titik coklat ini. Nah, error yang kita lihat itu lain. Kejelekan yang kita lihat atau keburukannya itu kita hitung secara matematis kayak gini. Ya udah cari jaraknya aja berapa senti, dapet. Itu adalah error yang kita maksud di mata kuliah ini.
gitu. Jadi ada yang namanya root mean squared error, ada MAE, ada R square, macem-macem caranya. Itu untuk regresi. Tapi itu untuk algoritma regresi ya. Tapi basically semua kayak gitu. Jadi basically model fitness atau misalnya model evaluation di sini adalah kita mengukur seberapa jauh seberapa jauh prediksi AI-nya kita sama kenyataannya. Semakin jauh semakin jelek. Itu aja intinya sebenarnya untuk slide ini ya. Ini kayak misalnya ini, garis merah ini dia membagi antara klub klub segitiga dan klub bulat. Tapi masih ada segitiga yang masuk, masih ada klub masuk yang bulat yang masuk. Nah, ini error. Ini yang kita masukkan dengan error atau kesalahannya. Gitu. Nah, ini nih yang kita maksud. Nah, tadi sempat aku bilang si garis merah ini harus bisa mendekati kalau bisa semua ya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya benar-benar ngikutin dia semua arahnya kemana itu juga nggak bagus. Itu istilahnya adalah overfitting seperti ini. Kalau misalnya overfitting terjadi, dia enggak luwes dalam arti ini good invalidation, bad in testing. Good invalidation maksudnya adalah dia bagus, garis ini bagus untuk memprediksi data-data yang udah ada, tapi nanti kalau misalnya ada data baru dia nggak luwes. Yang bagusnya adalah kita pengen sekedar segini aja nih udah oke. Gitu. Jadi dia luwes. Dalam arti kalau misalnya ada data baru, somewhat bisalah diprediksi dengan oke juga. Gitu. Walaupun nggak 100% sempurna, karena 100% sempurna, kalau mau 100% sempurna, trade off-nya adalah kalau ada data baru dia bakal bingung banget, dia nggak bisa adaptasi sama data barunya. Gitu. Nah, yang aku ingin yang ini nggak usah dilihat dulu. Yang aku ingin teman-teman lakukan adalah ini nih. Coba teman-teman pelajarin, aku kasih waktu beberapa hari, pelajarin tentang ini, RMSE, MAE, sama R square lah ini ya. Pelajarin tentang ini, terus teman-teman boleh tulis ulang, atau bikin di collab juga boleh. Jadi pengumpulannya boleh Google apa namanya Google Docs atau collab gitu ya. Jelaskan pakai bahasa yang kalian mengerti tentang perhitungan RMSE, MAE, R square tiga ini, tentang cara ngitungnya. Dengan prinsip seperti yang tadi aku bilang, semakin jauh semakin jelek dan itu cara kita ngukur. RMSE, MAE ini adalah cara kita ngukur dari garis ini ke ininya, ke data sebenarnya ini, ke errornya. Gitu. Sorry, aku kira slide ini. Ya gitu ya teman-teman, ada yang pengen ditanya nggak sama tugas ya? Jadi kalian bikin tulisan, nggak usah pakai tulis tangan, nggak apa-apa, ketik aja, pakai bahasa kalian sendiri. Gimana caranya ngitung RMSE, MAE, sama R square ini, ya. Boleh konsultasi sama AI, boleh, tapi tetap bahasanya harus bahasa kalian. Aku akan ngecek, benar-benar kalau misalnya itu komasan dari LLM, nggak bisa. Intinya itu bahasa harus bahasa kalian sendiri. Karena ini bukan buat aku, tapi ini buat kalian. Karena ini akan kalian bawa terus. Apalagi nanti kalau kita pengen kerja di startup-startup gede, ini tuh bahasa mereka sehari-hari. Gitu. Kalau mau, kalian boleh menceritakan ini juga. Akurasi, precision, recall, dan F1 score dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ini tugasnya nih. Slide ini cekrek, screenshot. Ini yang kalian harus jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian research sendiri. Itu ya. Itu yang pertama. Ada yang pengen ditanya dulu nggak tentang itu? Berarti Pak, dua-duanya ada perhitungannya Pak, gas internal regresi. Kalau yang ini ada perhitungan, ini pasti perhitungan. Tapi kalian jelasin apa yang kalian ngerti dari hitungan itu. Jadi kayak memang nanti kalian masukin rumus tapi bahasa Indonesianya apa? Gitu.
Terus kalau yang ini memang ada hitungannya, ini semua ada hitungannya, ini ada rumusnya semua. Cuman yang aku minta kalau misalnya kalau kalian ngerjain ini, bagian ini, adalah bahasa Indonesianya. Jadi kalian nggak usah masukin rumus di sini. Kayak misalnya akurasi, itu adalah, ini aku kasih contoh nih. Akurasi adalah seberapa banyak yang AI-nya bilang benar dibagi dari semua data yang AI-nya kita kasih lihat. Atau ya semua dari ya gitu. Jadi misalnya AI-nya jawab benar di 75 data. Jadi jawab benar ya, maksudnya benar tuh dalam arti jawabannya benar gitu. Kalau misalnya ini AI-nya bilang A, terus kenyataannya dia adalah A, oke benar. Kalau AI-nya bilang B, tapi kenyataannya adalah A, dia salah. Kayak gitu. Nah, itu dari 75 data dari 100 data yang kita kasih. Berarti akurasi dia 75%. Nah, kayak gitu. Emang ada hitungannya, tapi nggak usah tonjolin hitungannya. Begitu juga dengan precision, recall, gitu ya. Coba aja dulu tulis dengan bahasa sendiri, nanti pas kita udah ketemu offline lagi, aku akan reinforce lagi, aku akan perkuat lagi catatannya teman-teman di bagian ini. Gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman pakai catatan kertas atau catatan digital, silahkan tulis pakai tangan. Terus kasih ke aku PDF-nya deh. Nah, boleh deh kayak gitu juga deh. Jadi aku buka metode pengumpulan baru, hmm, dan aku menutup metode pengumpulan lama. Jadi jangan ngumpul pakai collab, karena nanti itu bahkan cenderung codingan banget. Jangan dikumpulin pakai collab untuk tugas yang ini, dikumpulinnya boleh pakai Google Docs atau pakai catatan PDF. Kumpulin ke aku untuk yang ini ya. Jadi kalian googling tentang 8 poin ini, terus terangin menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, kalau mau ngobrol sama AI nggak masalah, yang penting kalian paham. Tapi yang kalian tulis adalah pemahaman kalian, bukan apa yang LLM-nya bilang, bukan yang si AI-nya bilang, bukan. Oke, paham? Paham, Pak. Sip, thank you ya. Terus yang ini sih aku mau lanjut sebenarnya materinya, cuman susah dipahamin kalau misalnya kalau kita nggak ngoding dulu nih. Ini cuman sekedar ini masuk kiri keluar kanan ini. Jangan ini terlalu berat ya, nanti aja nih. Kita pelajarin dulu aja yang ini nih, kita fokus di sini dulu. Nih matematikanya gampang dan nalurinya gampang. Intinya nalurinya untuk slide ini adalah kita menghitung seberapa jelek modelnya. Caranya kita ngitung adalah kita ngitung jarak ekspektasi lah sebenarnya. Jarak perbedaan antara data real dengan data prediksi. Semakin jauh perbedaan real sama prediksi makin jelek. Intinya itu aja. Gitu. Nah, untuk yang disetor hari ini nggak disetor hari ini karena kalian perlu waktu. Untuk ini untuk berapa hari lagi. Terus yang disetor hari ini, yang aku pengen minta tolong hari ini adalah yang bagian ini. Nih. Kalian udah dapat data Titanic kan? Nah, dari data Titanic itu, minta tolong cari outlier-nya. Oke? Ini pengumpulan pakai collab. Dan kalian ngejelasin di collab. Pakai collab, ini untuk hari ini, minta tolong end of day hari ini, dikelarin. Cari outlier dari data Titanic itu, temukan data outlier itu, terus jelasin apa yang terjadi di outlier itu. Gitu ya. Misalnya, outlier yang Titanic itu kan korban ya, itu dataset itu korban dan yang selamat yang Titanic itu kan. Ternyata ada yang selamat laki-laki, usianya uh, usianya 50 tahun. Kalau kita ingat filmnya Titanic itu kan yang diprioritasin naik sekoci adalah anak-anak dan perempuan. Tapi ini ada laki-laki parubaya, dia bisa selamat. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Itu kan outlier sebenarnya. Nah, itu apa yang terjadi? Pakai feeling nggak masalah. Intinya jelasin apa yang terjadi di outlier itu, karena ketika kita bisa menjelaskan outlier itu, kita bisa menentukan apakah kita akan drop data ini atau enggak. Gitu ya, itu tujuannya. Cari outlier menggunakan metode-metode ini, pakai IQR cari outlier, atau pakai standar deviasi, atau pakai distribusi normal terus kalian ambil ujungnya. Boleh, ambil outlier-outlier, terus jelasin outlier-outlier tersebut. Itu kumpul hari ini kekejar, teman-teman?
Nanti pakai waktu sebenarnya kan kita nanti siang tuh ada kelas ya. Nah, sepertinya kok ada meeting tuh jam-jam segitu. Nah, jadi nanti kita kalau kelas di bagian itu kita responsi aja. Responsi untuk tugas ini. Gimana? Atau misalnya belum sempat ngerjain, baru sempat ngerjainnya pas jam itu, boleh kita kerjain di situ, nanti aku standby responsi. Gimana? Oke? Kita kejar hari ini? Boleh, Pak. Oke, gitu ya. Boleh, Pak. Sip, mantap. Jadi, buat yang ini tugas untuk beberapa hari lagi. Mungkin mungkin disetor Jumat kali ya. Ini setor Jumat. Terus yang ini kita setor end of day hari ini. Aku standby. Sip deh. Makasih teman-teman. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku aman sih. Terima kasih ya. Apa namanya? Mari ya, aku presentasi dulu. Hmm. Saya mau nanya, Pak. Hmm, hmm. Berarti kalau buat tugas yang tadi, yang tentang Titanic tadi, Outliers, itu pengerjaannya berarti bentuknya codingan dong. Ya, collab. Hmm, Nah, itu ada yang bertanya, itu boleh pakai VS Code nggak? boleh. Kalau mau pakai Boleh. IPYNB, boleh. Pakai pakai collab, boleh. Sama aja. Hmm, Baik, Pak. Boleh, Itu boleh. saja. Nanti link pengumpulannya aku buat malam. Nanti siang itu, nah ini kan ini kalender. Nanti siang itu kan kita ada jam ini nih, yang ini nih, ada big data. Tapi kalau ada meeting sama Pak Inung, jadi kayak ini nih aku buka bagian responsi aja. Sebagai responsi gitu ya, maksudku. Jadi ini aku buka sebagai responsi aja. Sip. Berarti, Pak, mohon maaf. Hah? Untuk bagian responsi tadi itu berarti kita bakal join Jimit lagi atau kayak ya biasa aja gitu. Bakal join Jimit, tapi cuman buat mastiin bahwa kalian tuh ngerjain. Oh, oke, Kalau siap. ada pertanyaan, kita obrolin di situ. Oke, boleh. Mm. Jadi nggak yang kayak kelas banget, lebih ke responsi dia bentuknya. Oke. Sip. Aku mau ngecek dulu di Mas Reza datang nggak? Hadir, Pak. Datang. Ya. Putra Ahmad datang. Andi Fitra Raffi Ahmad datang nggak ya? Hadir, Pak. Oh datang. Nice. Mhm. Terus Husnul Fikri datang. Hadir, Pak. Galih Hadir, Pak. dan Itfa datang. Itfa Farid datang. Nggak tahu deh. Kayaknya ini. Zia. Hadir, Pak. Thank you. Zia datang. Adam. Hadir, Pak. Mela datang. Hadir, Pak. Thank you. Jericho. Hadir, Pak. Hafiz Bagas datang. Hadir, Pak. Datang. Radit. Hadir, Pak. Yensia. Yensia Rizky. Hadir, Pak. Thank you. Nino Fatan datang nggak? Nah, tadi aku lihat ada yang izin-izin gitu loh. Miftah Farid datang. Terus aku coba si Hafiz Bagas. Oh iya udah datang. Enggak tahu lagi Nino. Gata. Gata datang nggak? Lu, Gata datang nggak?
Ini aku udah ini aja. Kata nggak tahu. Agung Murah Udah hadir Pak. datang ya, thank you. Angel Agustina, Tom. Ini datang? Kenapa tuh? Oh datang, tapi mic-nya mati. Oke. Jody, Hadir, Pak. thank you. Dewina, Hadir, Pak. thank you. Dava Hilmi, datang? Hadir, Pak. Regita, Hadir, Pak. thanks. Dian, Hadir Pak. thank you. Adlan Adi, Hadir, Pak. Cila, Cila, Hadir, Pak. thank you. Fadel, Hadir Pak. Ivan Dima, Farezi datang nggak? Nggak tahu nih, ya udah skip dulu. Deden, nggak datang ya? Deno, oh cek. Deno datang nggak? Nggak ada kayaknya nih. Yang belakang-belakang nih pada nggak datang. Artika, Anita Putri, Hadir, Pak. Bang Ahmad Sabil, Hadir, Pak. thank you. Fiona, Hadir, Pak. Putra Adnyana, Dewa Kutu, Hadir Pak. thank you. Givani, Hadir, Pak. dia datang sama Fauzia, Sofyan, Hadir, Pak. thank you. Sip. Ini sampai jumpa nanti agak siang, kita akan respons untuk yang Titanic. Untuk sekarang nih aku udah submit ke Igrasias, jadi bisa dicek ya di Igrasias. Dan oke, see you guys nanti siang. Dan ya mudah-mudahan ada waktu lah. Nantilah aku ngobrolin itu nanti siang. Oke, sip. Thank you teman-teman. Makasih Pak. Thank you, Pak. Makasih, Pak. Makasih ya Pak. Makasih, Pak.